Ambu N sebut tidak dinafkahi bertahun-tahun. Kang Dedi terancam pidana bui 3 tahun serta denda belasan juta. Bupati Purwakarta N. Ratna Mustika, atau yang akrab disapa Ambu N, berikan pernyataan dan penjelasan ia gugat cerai suaminya Dedi Mulyadi atau Kang Dedi. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Ambu N beralasan, sebagai suami Kang Dedi tidak menafkahinya secara lahir dan batin selama bertahun-tahun lamanya. Saya ingin Kang Dedi Mulyadi jujur, sudah berapa tahun tidak memberikan nafkah lahir dan batin, katanya, Ambu N, seperti yang dikutip dari suarajabar.id. Pernyataan Ambu N ternyata dapat mempidanakan Kang Dedi. Pasalnya, jika memang terbukti Kang Dedi tidak menafkahi anggota DPR RI itu, bisa terancam pidana penjara dan denda belasan juta rupiah. Melansir laman web hukumonline.com, disebutkan jika seorang ayah atau suami meninggalkan kewajibannya dapat terancam pidana. Hal itu diatur dalam Perundangan-Undangan PKDRT, di mana pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT. Pada pasal tersebut berbunyi, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta rupiah. N. Ratna Mustika pamit dari Purwakarta. Dedi Mulyadi unggah momen ini. Bupati N. Ratna Mustika berpamitan kepada warga Purwakarta sekaligus meminta maaf sebelum dirinya berangkat ke Tanah Suci. Bupati Purwakarta itu turut berpamitan kepada seluruh staf di lingkungan pemerintah daerah dan kerabatnya untuk menunaikan ibadah umroh. Pada kesempatan itu, N. Ratna tampak mengusap air mata yang menetes di pipinya saat diantarkan oleh rombongan. N. Ratna Mustika itu akan melaksanakan ibadah umroh dalam beberapa hari ke depan bersama sejumlah jamaah lainnya. Sebelum terbang ke Mekah, N. menyempatkan meminta maaf dan berdoa agar perjalanannya mendapat kelancaran serta ibadahnya diberikan kekhusyuan. Saya atas nama pribadi N. Ratna Mustika mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan mohon doanya untuk semuanya, karena saya mau melaksanakan ibadah umroh, kata N. Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Purwakarta, dan tentu saja penonton Ambu N Channel. Ia menambahkan, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Doakan kami semoga bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan lancar dan khusyuk, serta mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tentu saja ini adalah kerinduan saya dengan rombongan untuk bertemu dan berada di makam Rasulullah SAW. Mohon doa restu dan mohon maaf lahir dan batin, kata N. Namun, dalam rombongan pengantar N. Ratna Mustika itu tidak terlihat adanya Dedi Mulyadi selaku suami. Meski memang rumah tangga mereka sekarang ini tengah tertimpa sebuah ujian, dengan proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Di samping itu, Dedi Mulyadi dalam media sosialnya, Twitter @dedimulyadi71 mengunggah sebuah foto bersama Maula Akbar. Dalam foto tersebut, penampilan mereka tampak serasi mengenakan jaket dan kacamata hitam. Selamat pagi, bareng anak muda, serasa lebih muda, tulis Kang Dedi sapaan akrab anggota DPR RI itu. Peluk dan tolong janda, Dedi Mulyadi diminta fokus urus rumah tangga dengan Ambu N dulu. Anggota DPR RI Dedi Mulyadi membagikan kegiatannya saat membantu janda yang merupakan warga Babakan Sari, Jawa Barat. Politikus yang akrab disapa Kang Dedi itu juga sempat memeluk janda tersebut. Hal ini diunggah dalam akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Dedi menyampaikan dia sempat menyusuri perkampungan untuk mencari tahu di mana rumah janda tersebut. Yang kasih info kepala desa, tapi pagi saya hubungi gak diangkat-angkat, ini bentuk atau kritik saya, pemimpin harus siaga, setingkat saya saja dihubungi susah apalagi warga, ujar Dedi. Kemudian Dedi menemukan rumah janda tersebut setelah mendapat informasi dari warga sekitar. Dedi melihat rumah warga tersebut sedang direnovasi namun terkendala biaya. Dedi juga sempat berjanji bakal membantu uang untuk renovasi rumah tersebut. Dalam kesempatan itu, Dedi juga bertanya keseharian janda tersebut.
termasuk soal suaminya meninggal atau pisah sehingga jadi janda. Setelah itu Dedi nampak mengajak janda itu naik mobilnya menuju sekolah SMK anaknya untuk menebus ijazah. "Kita menuju sekolah, 2 tahun enggak diambil ijazahnya?" tanya Kang Dedi. Ibu tersebut kemudian menjawab iya. Namun janda tersebut lupa berapa biaya yang harus disiapkan agar ijazah anaknya yang lulus 2 tahun lalu bisa ditebus. Dalam perjalanan Dedi lagi-lagi menanya soal hubungan janda tersebut. Janda itu mengatakan sudah cerai lama. "Sudah cerai? Cerai sama yang lama, balikan saja. Kalau mau balik terima saja," ucap Dedi. Janda berkerudung itu kemudian menjawab belum siap. Ternyata ia cerai dengan mantan suami karena kasus KDRT. "Kenapa dulu cerai siap? Kalau balik gak siap?" "Oh, ibunya kekerasan dalam rumah tangga," katanya. Kemudian Dedi beserta janda tersebut tiba di sekolah dan diterima perwakilan pihak sekolah. Setelah berbincang dan menyampaikan ada tunggakan sekitar 19 juta rupiah, Dedi kemudian memberikan ijazah anaknya tersebut kepada janda itu. "Nih ijazahnya, bukti sekolahnya sudah ada," kata Dedi. Ternyata postingan Dedi tersebut banyak ditanggapi oleh warganet pengikutnya di kolom komen. Kebanyakan dari mereka juga menyinggung kasus rumah tangga Dedi Mulyadi dengan istrinya, N. Ratna Mustika. Diketahui, sang istri yang juga merupakan Bupati Purwakarta telah mengajukan gugatan cerai ke Dedi Mulyadi. Kabar perceraian Dedi Mulyadi dengan wanita yang akrab disapa Ambu N tersebut kekinian masih menjadi sorotan publik. Menolong orang banyak itu baik, tapi akan lebih baik jika bisa menolong istrinya juga. Sampai sini semoga paham, tulis akun IG @bavarianmu. "Pak, perbaiki dulu rumah tangga, jangan bikin konten terus." Lebih besar dari timpal @syamsul87. Kemudian ada akun Instagram pengikut Dedi Mulyadi @ineviter menyarankan agar wakil rakyat di Senayan itu bisa fokus dulu mengurusi rumah tangganya. Terlalu sibuk mengurusi dan membantu orang-orang, istri sendiri terlupakan nafkahnya. Walaupun istri punya gaji sendiri dan lebih besar tetap nafkah dari suami harus Pak. Coba fokus dulu sama rumah tangga Bapak, jangan urus orang lain dan membuat konten ya Pak, kata dia. Ingat memori lama? Kang Dedi Mulyadi kunjungi rumah yang dibangun bersama Teh Sri Mulyawati, kursi jadi saksi bisu. Perlahan demi perlahan memori lama itu bangkit. Kang Dedi Mulyadi kendati kini senang menjalani gugatan perceraian dari istri keduanya yang juga Bupati Purwakarta Ambu N. Ratna Mustika. Namun sosok istri pertamanya Teh Sri Mulyawati lupanya masih selalu dikenang oleh Dedi Mulyadi. Ingatan memori lama muncul kembali, bahkan saat putra sulungnya Maula Akbar sudah menginjak usia 23 tahun. Teh Sri Mulyawati memang sosok yang mendampingi dan menemani asam garam sebelumnya Dedi Mulyadi menjadi orang nomor pertama di Purwakarta. Dalam perjalanan menuju rumah kontrakan pertama bersama Maulana Akbar, terlebih dahulu Dedi Mulyadi menengok rumah pertama yang dia bangun bersama Teh Sri Mulyawati. Sontak Dedi langsung teringat memori lama perihal kursi yang berada di teras rumah. Kursi ini menjadi saksi bisu perjuangan Kang Dedi Mulyadi yang mengarungi bahtera rumah tangga dengan istri pertamanya Teh Sri Mulyawati. Itu kursi ayah beli di Jogja. Saat menjabat sebagai anggota DPRD Purwakarta di tahun 1990-an akhir itu masih ada kursinya ya, ujar Dedi Mulyadi di depan pintu gerbang rumah sambil menunjuk kursi dikutip dari akun YouTube KDM Channel, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. "Ini rumah saya pertama dibangun. Dulu AA, Maula Akbar, masih bayi. Dia umur 3 bulan saya bangun rumah di sini," sambungnya. Tidak sampai ingatan memori lama soal rumah pun Dedi Mulyadi kembali muncul. Dedi Mulyadi pun mengajak Maula Akbar mengunjungi sebuah rumah kontrakan. Dedi Mulyadi pun bercerita kepada anaknya Maula Akbar, semenjak menikah tidak pernah menempati rumah mertua ataupun rumah warisan bapaknya. Dia mengaku bukan tipe pria yang menerima harta waris orang tua, termasuk juga dari mertua. "Ini rumah pertama yang saya bersama Teh Sri Mulyawati waktu Aula belum ada. Usai menikah dengan Ibu Aula pertama kali langsung sudah dibawa ke sini," akui Dedi Mulyadi. "Saya itu lebih baik ngontrak tapi biaya hidup sendiri, daripada rumah bagus punya orang lain, itu prinsip hidup saya dari dulu," sambungnya.